Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdahu sabilal huda ahmaduhu subhanahu alal arsi istawa. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi syarrafal insana bil ilmi wal irfan. Subhanal malikil jabbaril qahhar. Al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Alladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tahirin at-tayyibin wa ashabi salihin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Monggo itu awali tabarukan Fatihah. Muga-muga anggene ngaos asal barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Summa ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin salawatullahi wa salamuhu alaihi ajma'in wa suhada'i wa salihin wa ali kulli wa ashabi kulli. Summa ila hadrati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu. Summa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumil qiyamah. Summa ila hadrati sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa ila hadrati sayyidina Syekh Syarif wa ila hadrati Syekh Haji Mekki wa usulihim wa furuhihim minal muslimin wal muslimat. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya amin. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan hati kita sehingga kita bisa hadir di dalam majelis ilmu menika. Muga-muga dadosaken ilmu manfaat. Shalawat ma'assalam monggo diaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Syukur-syukur alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sudah memasuki yaitu bulan yang ke-12 atau bulan yang terakhir di dalam penanggalan Hijriah, yaitu bulan Zulhijjah. Kita tahu ada dua ibadah yang kita temui di bulan Zulhijjah ini, yaitu ibadah kurban dan ibadah haji. Walaupun umat Islam ini untuk menentukan awal Zulhijjah ini ada perbedaan pendapat, dan ini seringkali terjadi, tidak hanya tahun ini. Karena penentuan awal Zulhijjah, awal bulan, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, Syawal maupun Zulhijjah, itu menggunakan, ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'yah, adapun ada yang mengikuti taklid penetapan awal Zulhijjah itu di Arab Saudi. Ya, di Indonesia ini insya Allah tahun ini Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Juli atau hari Ahad.
Nah, ini berbeda dengan keputusan Arab Saudi. Keputusan Arab Saudi menetapkan Idul Adha tanggal 9 Juli. 9 Juli ini berarti hari Sabtu. Nah, berarti wukuf di Arafah pas hari Jumat. Niki kebahagiaan bagi jamaah haji adalah wukuf hari Jumat itu merupakan haji akbar. Haji akbar itu adalah ditandai pas wukuf itu hari Jumat. Nah, terkait perbedaan tentang Idul Adha ini, walaupun ini setiap tahun kadang-kadang selalu berbeda, namun perbedaan ini kadang-kadang juga menjadikan kebingungan bagi orang awam atau bagi masyarakat. Napa pasalnya? Karena Idul Adha ini dikaitkan dengan puasa sunnah Arafah, ya. Sebagaimana Nabi bersabda, saumu yauma Arafah yukaffaru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Jadi puasa hari Arafah itu menebus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dan yang lain. Jadi ini sangat terkait erat dengan masalah puasa Arafah. Sedangkan Arafah itu pas tanggal 9 Zulhijjah. Nah, 9 Zulhijjah di Arab Saudi ini pas Jumat. Sedangkan 9 Zulhijjah di Indonesia ini pas Sabtu, ya. Selain itu, para ulama juga menambahkan adanya kesunatan, yaitu namanya puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah itu pada tanggal 8 Zulhijjah. Itu sebagian ada yang mengatakan ini hadisnya dhaif dan lain sebagainya, karena pahalanya itu sangat luar biasa, bisa menghapus dosa 1 tahun, ya. Namun karena ini tidak berkaitan dengan masalah akidah atau masalah hukum, dan ini hanya sebatas kerangka fadhailul amal, yaitu untuk keutamaan amal, maka hadis ini boleh dipakai atau boleh dilakukan dengan dasar hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah itu merupakan hari-hari yang istimewa untuk kita menjalankan ibadah, terutama ibadah puasa. Dan itu diterangkan hadis yang lain. Abu Abbas radhiyallahu an ketika meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabba ilallah." Tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah min hadhil ayyami, yakni ayyamul usri, daripada perbuatan baik yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, perbuatan baik itu salah satunya ya puasa. Jadi tidak ada dalil yang membantah sebetulnya. Sehingga puasa tarwiyah ini karena merujuk hadis yang tadi disebutkan, ini hadis riwayat Bukhari. Jadi puasa tarwiyah dan Arafah itu sangat dianjurkan, terutama bagi yang tidak menjalankan ibadah puasa, ibadah haji. Oleh karena itu puasa ini disunatkan tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Di Indonesia posone niku dino Jumat kali dino Sabtu, ya. Tapi lek di Mekah niku pun trio ya dino Sabtu. Nah, puasa sunnah Arafah ini memang idealnya bersamaan dengan ibadah wukuf di Arafah, ya. Di saat jamaah haji itu melaksanakan wukuf di Arafah, ya. Lalu pertanyaannya sekarang, kita melaksanakan puasa Arafah ini sesuai dengan tanggal wukuf di Arafah di Arab Saudi,
atau mengikuti keputusan pemerintah. Niki ada dua pendapat. Pendapat Imam Malik itu boleh kita mengikuti waktu di Arab Saudi. Ya. Jadi puasa kita tetap mendasari, terutama kalau dia orang yang mukim di Arab Saudi di Mekah betul masalah. Puasanya pas bareng ibadah wukuf di Arafah, waktu ibadah puasa Arafah. Ya. Namun kalau kita di luar Arab Saudi alias di Indonesia, maka puasa kita tetap merujuk tanggal 9. Artinya lek wong Indonesia melok tanggal 9 Zulhijjah waktu Arab Saudi atau WAS, maka itu pun tidak salah. Kenapa? Karena merujuk pendapat Imam Malik. Ya. Namun seandainya orang Indonesia ini mengikuti puasa sesuai ketentuan pemerintah Indonesia, tentunya tidak mengikuti di Arab Saudi karena selisih 1 hari, itu pun boleh menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i secara fikih dan tetap sah. Nah, ini. Sehingga masyarakat kita Indonesia terutama langkah terbaik sebenarnya untuk tidak berbenturan, maka cara mematuhinya itu secara hukum fikih. Artinya hukum fikih itu ikut Idul Adha berdasarkan pengumuman atau penentuan dari pemerintah Indonesia. Mesti ini wonten. Tapi seandainya orang yang mengikuti sesuai dengan Arab Saudi, bukan masalah. Nah, perbedaan pendapat atau perbedaan penentuan waktu ini tidak hanya di Indonesia di Arab Saudi. Saudi dengan Mesir pun sering terjadi perbedaan waktu. Tapi faktanya masyarakat Mesir pun tidak pernah ikut Arab Saudi. Arab Saudi pun juga tidak pernah mengikuti penentuan dari negara Mesir. Ya. Ini sebagai pengetahuan secara umum, karena kadang-kadang walaupun syariat kita menentukan ini bingung. Ini termasuk jamaah Palembang itu tanglep. Bisa katakan seperti itu. Ya terserah mazhabi sampean melok napa monggo. Melok Arab Saudi ya ono mazhabi yang mazhab Maliki, melok pemerintah Indonesia yang tidak sama dengan Arab Saudi pun juga boleh. Loh, itu sebut dihukumi pas tanggal 10 Zulhijjah itu kan pas hari yang diharamkan kita untuk berpuasa. Gitu. Padahal tanggal 9 ini dino Sabtu di Arab Saudi ini pas tanggal 10 Zulhijjah. Artinya di sana itu hari Raya Idul Adha, yang dimana Raya Idul Adha itu hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Nah, pertanyaan ini kita jawab dengan tegas. Lek jenengan mematuhi pemerintah Indonesia, ndak usah berkiblat dengan yang lain. Bonjokur. Sing boten oleh niku dina mamang. Dina mamang niki melok antara pemerintah Indonesia ambek Arab Saudi. Niku mamang. Jadi tidak mendapatkan ketegasan pilihan di antara salah satu. Jadi terjadi seperti itu tidak masalah. Yang penting pemerintah sudah memutuskan. Jadi yang bertanggung jawab di ulil amri, jadi pemerintah. Jadi yang penting kita tanggal 9 itu ya, para calon jamaah haji itu kan melaksanakan puncaknya ibadah haji, yaitu menunaikan wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah ini tentunya kita ya, walaupun di saat kita seandainya puasa tarwiyah, di sana sudah puasa Arafah, tetap kita menghormati mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji.
Apa menghormatinya? Ya dengan cara ya banyak-banyak beribadah, menjauhi riba, namimah, atau menjauhi rasan-rasan, adu domba dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk menghormati orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Lalu puasa ini karena sangat dianjurkan bagi umat muslim yang tidak pergi haji tentunya ya. Nah, sing berangkat haji pas kelakuan wukuf di Arafah itu tidak boleh berpuasa. Nah, puasa Arafah ini sangat penting karena berkaitan dengan kemuliaan dua, saraful zaman, saraful makan, yaitu kemuliaan waktu dan tempat. Waktu di saat para jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, dan tempatnya pun juga ditentukan di Arafah. Nah, itu sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, la yabqa ahadun yauma Arafah fi qalbihi waznu durratin min imanin illa hufirolah. Tidak seorang pun yang berada di Arafah selama dalam hatinya mereka beriman kepada Allah, yaitu mengkondisikan Arafah sesuai dengan yang diinginkan, maka orang itu pasti mendapatkan pengampunan dari Allah ya. Nah, ini keutamaan Arafah ya. Ya, jadi Arafah ini saja nih untuk kenapa nih, waktu yang paling indah untuk menjadi perenungan kita untuk menghadap kepada Allah. Makanya di Arafah itu sebetulnya tidak ada amalia khususiyah ya, kecuali amalia waktu wukuf di Arafah ini wonten melakukan khutbah wukuf ya, pas jam 12 siang atau pas zuhur, kemudian dijamak takzim zuhur asar, kemudian melaksanakan khutbah wukuf ya. Nah, di Arafah ini dianjurkan untuk banyak-banyak ibadah, macam-macam melakukan ibadah, sing sholat, sing zikir, sing maca talbiyah, baca tasbih, sing istighfar, sing maca sholawat, sing donga, maca Quran dan sebagainya. Dan itu bebas kita melaksanakan di sana. Yang penting berdiam diri di Arafah ya. Saking pentingnya Arafah sehingga para jamaah haji yang dalam kondisi udzur karena sakit itu dilaksanakan dengan istilah safari wukuf. Safari wukuf niku maknane wong sing lara ni ditumpakno ambulan, kemudian ditaruh di tempat Arafah, di wilayah Arafah. Arafah ini wonten batasi, bidayatul Arafah, nihayatul Arafah, batas masuk Arafah dan ada batas akhir daripada Arafah. Jadi Arafah ini mboten kene gawe dhewe, misalnya mencolot tek pundi mboten oleh, sudah ditentukan secara syar'inya. Niki monggo syariat. Hakikat iki artinya ketika manusia itu kan dikumpulkan di padang mahsyar, dia tidak akan bisa lari kemana, dia harus berkutat di situ ya. Nah, di Arafah ini pun juga ada satu nilai yang sangat bersejarah, karena di saat di Arafah ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan khutbahnya, khutbah yang dikenal dengan khutbah wada atau khutbah perpisahan. Karena setelah Kanjeng Nabi itu khutbah di Arafah itulah tidak lama kemudian beliau meninggal dunia ya. Itu diarani khutbah wada, khutbah perpisahan ya. Wada ini ono macam loro, ono tawaf wada, ono khutbah wada. Tawaf wada itu tawaf pamitan nek jamaah haji pun kajenge mulih niku tawaf dhisik.
tawaf terakhir, tawaf pamitan, tawaf perpisahan ya. Ini besok lagi berangkat haji, mogo ayo sareng-sareng manasik haji ya, ini penting nih. Nah, di saat Kanjeng Nabi waktu melaksanakan khutbah wada itulah turun ayat surat Al-Maidah ayat 3. Ini sebagai pernyataan telah sempurnanya ajaran Islam ya. Surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dina. Jadi pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu ya. Dan ini setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu sebagai penyempurna, Nabi sebagai penutup para nabi sebelumnya, Khatamul Anbiya ya. Bahkan Kanjeng Nabi itu saking seriusnya waktu wukuf itu, beliau menghadapkan wajah dan hatinya benar-benar langsung tertuju kepada Allah, dan beliau dengan kekhusyuannya Rasulullah SAW bersabda kepada para jamaah itu, beliau mengatakan as-sakinatu ayyuhan nas, tenang dan khusyuklah wahai manusia ya. Ini jadi wukuf di Arafah itu bukan main-main. Makanya benar maknanya wukuf itu meneng, berdiam diri ya. Tidak ada yang lain ya. Berdiam diri untuk selalu bermuwajahah kepada Allah di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai manjing waktu maghrib ya. Manjing waktu maghrib, baru setelah itu melaksanakan sholat jamak napa takzim maghrib karo isya, mari ngoten berangkat tenggone Musdalifah istilahnya mabit, istirahat atau bermalam sejenak di Musdalifah, sekaligus niku jiki nyiapno krikil digawe nang Minah, menuju ke Minah untuk melontar jumroh ya. Ini wukuf di padang Arafah. Nah, wukuf ini di padang Arafah itu merupakan puncak daripada ibadah haji ya. Nah, sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, an Abdurrahman bin Ya'mur anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdurrahman ibnu Ya'mur bahwa Rasulullah SAW bersabda, amara munadiyan yunadi al-hajju Arafah ya. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk memberitahukan bahwa haji itu adalah wukuf di Arafah ya. Wukuf di Arafah, jadi puncaknya haji. Jadi lek wonten wong haji sudah melaksanakan napa niku umroh, melaksanakan tawaf sa'i sampai sudah selesai tahallul, kemudian puncaknya tanggal 9 Zulhijjah kok mereka tidak bisa datang di Arafah, maka belum dikatakan haji. Jadi haji niku adalah wukuf di Arafah, karena hadis ini jelas rawahul Ahmad wa ashabus sinin, hadis riwayat Ahmad dan yang lain banyak yang menceritakan atau meriwayatkan. Arafah itu secara bahasa itu diartikan mengenal ya. Jadi memberikan pesan bahwa Arafah itu jamaah haji itu diajak untuk lebih mengenal kepada Allah ya. Untuk mengenal kepada Allah, mereka harus mengenal dirinya sendiri lebih arif lagi. Makanya jamaah haji di Arafah itu tidak ada istilahnya dimanja nih. Di Arafah itu buatan turu di hotel, buatan turu di padang Arafah
Lek sing jamaah reguler sing alami ini ketok asli nih. Jadi karpet ini udah kono karpet larang-larang, tapi lek di Arafah ini memang digawe karpet sing elek-elek sing bolong-bolong nih. Kadang-kadang turun nih geger itu ya sendenan ambek watu-watu kerikil nih. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengenal dirinya sendiri yang serba ketergantungan, serba kekurangan, serba kelemahan, serba fana dan sebagainya. Ini makanya Arafah itu maknanya mengenal. Jadi memberikan pesan bahwa jamaah haji itu diajak untuk lebih mengenal kepada Allah. Nah, untuk mengenal kepada Allah itu tidak boleh atau tidak bisa kita mengenal Allah tanpa kita mengenal diri kita sendiri, diri kita yang hina dan sebagainya. Niku kan dawuhe Kanjeng Nabi sing sering diaturaken, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, ya. Itu hakikatnya, ya. Dan sebaiknya orang yang berhaji waktu wukuf di Arafah niku kudu sing kluwus-kluwus, ndak oleh sing necis-necis. Sing kluwus-kluwus iki lek kula nggih klambi wukuf di Arafah niku ihram niku sing lawas-lawas sing bulak-bulak, ya. Memang sengaja dibuat nggih pancene turune sak enak-enak. Napa maneh nek ngene Musdalifah tidak disediakan karpet. Sejatinya kan perpindahan itu kan jam 12 siang 12 malam. Harus pindah dari Musdalifah ke Mina. Tapi biyen wonten istilah aturan yang disebut peraturan tarodudi. Tarodudi itu artinya jamaah haji teko Arafah nang Musdalifah didukno bisa balik. Lek biyen ditenteni ditunggu. Jadi kloter 3 misalnya mudun dek Arafah nang Musdalifah, mudun jadi kerikil bisa ngenteni. Ini biasanya bisa beling-beling. Durunge jam 12 ngomong munggah maneh langsung. Karepe ndang beres. Tapi ini duduk mabit. Mabit itu maknane bermalam. Jadi mestinya di atas perputaran di atas jam 12. Tapi wong supir-supir ngriko niku mboten mikir ngono. Sing penting tugasnya beres. Nah itu. Niku wong sing beling-beling seperti itu. Ya, jadi mabit lek mau durunge iku mau wis diberangkatno maneh. Iku duduk mabit, mobat mabit di sini. Ya. Niki aturan fikih itu harus dipakai. Ya. Ya, jadi mengenal diri itu penting, mengenal diri. Jadi di Arafah itu tidak ada istilah status sosial, tidak ada. Kiai santri mau doain dah ono. Gile mau ambil santri ini misalnya, ya alhamdulillah tahadis bina 2000 pinten nih, ambil haji saya ini ya, ini gaji saya ini. Nah, ya. Alhamdulillah 2000 pinten nih, 2007 ya, gaji. Ya. Alhamdulillah kalau dapat amanat ngisi khutbah wukuf di Arafah. Istimewa nih. Saya tidak mengatakan khutbahnya, tapi posisi tempat itu kan jarang sing lain. Khutbah di masjid-masjid ini kan umum nih. Ini khutbah wukuf di Arafah. Alhamdulillah 2007 itu saya diamanati itu. Nah, jadi itu punya kesan tersendiri. Jadi bukan kesan untuk apa-apa, saya itu betul-betul merasakan bahwa menurut hadis binima Arafah itu identik tajaliatnya Allah, lek wong sing paham. Jadi lek wong haji ini lek waktu wukuf di Arafah durung tajali ini pangeran durung ero. Ya, belum dikatakan haji mabrur sebetulnya. Ya. Kalau justru 2003-nya yang pertama haji itu saya merasakan tajali tahadis binima. Ya, karena dawuhnya apa kalau laksanakan, nah, keluar dari tenda ternyata betul si diarani ru'yatul haqqi faqat ketika Kanjeng Nabi Mi'raj itu fahuwa maqamul fana. Jadi yang lain sudah gak ada, jutaan manusia jamaah haji di situ sudah gak ada. Bahkan di saat itu diri saya sendiri merasa tidak ada. Nah, tapi waktunya terlalu singkat menurut versi kulo karena saya tidak menghitung jam.
perasaan kula hanya 15 menit kurang lebih ya. Diulang kembali ternyata nggak bisa. Berarti tajaliatnya Allah itu tidak bisa diatur, tidak bisa diskenario. Itu fitrah namanya. Nah sing awal ini kok sakit ya memang karena saya tidak punya niatan macam-macam. Kula cuma ngelaksanakno dawuh apa kula laksanakno metu teko tenda wis ndak lebih dari itu. Amalan-amalan wirid ya ndak wis pokoke napa sing didawakan kula medal. Ya, ya. Jadi itu hakikat daripada ibadah wukuf ya. Ya. Ibadah wukuf itu. Jadi wukuf itu saya katakan puncaknya ibadah haji. Kenapa? Karena kita itu mampu berserah diri secara totalitas ya. Dikongkon meneng diapakno kasaran wis diuncalno rono sapa jare wis mboten mikir aneh-aneh wis. Intine zikir donga wis ringkesane ngoten tok. Dan ini bentuk daripada tafakur ya. Bentuk daripada tafakur. Itu yang pernah dicontohkan Kanjeng Nabi waktu di Gua Hira. Kanjeng Nabi waktu tafakur di Gua Hira itu dapat wahyunya ya seperti itu ya. Ya. Jadi bentuk tafakur. Makanya ibadah haji itu tolak ukurnya adalah keberhasilan seseorang waktu wukuf di Arafah ya. Itu memang waktu yang dinanti-nanti, Masya Allah ya. Makanya hakikat makna wukuf itu dikatakan mandek ning Arafah. Mandek namanya memberhentikan semua aktivitas duniawi. Bahasa elek-elek wong tauhid. Mandek no nafase dhewe. Napa sing mlaku napas ya gak melok melok wis. Ndak melok ngatur napas. Ya. Jadi memberhentikan nafasnya sendiri untuk menyatakan Arafah itu. Jari ini wong arifin wukuf yang lebih tinggi itu adalah wukuful qalbi, wukuf hati. Jadi meneng berhentinya hatimu, diamnya hati ya. Karena hati ini kan selalu bergejolak, sadar ataupun tidak, kiai ataupun santri apa maneh ya. Siapapun itu hati ini bergejolak. Makanya hati ini gak bisa digaya-zikir nang pangeran. Ruwet di sini urip nih. Jadi pembelajaran Arafah itu luar biasa. Arafah itu menengi ning Arafah ini wis diarani wukuf. Jadi wong loro ini masa ngerti ya. Pokoknya digoyo di Arafah wis meneng wis gak wiritan, gak usah maca Quran, meneng tok wis diarani haji pun. Istimewa. Jadi tidak ada amalan khususia itu. Kalau di wukuf di Arafah itu wiritan sakminiatus ndak ada seperti itu. Ya. Nah ini pembelajaran. Kok enak, lu udah enak tapi dohire, tapi hakikatnya wabot nih. Makanya itu sudah. Bahkan di istilahnya meneng no hati ini dewi. Bahkan memberhentikan nafasmu sendiri. Artinya nafas duduk mandek, tapi nafas itu gak melok ngelakono. Kadang-kadang kita bernapas sendiri itu karena merasa diri kita yang bernapas. Untuk menyatakan Arafah itu ya. Itu yang disebut para arifin mengatakan wukuful qalbi ya. Menengi hati ini ya. Ciri-ciri ini wong sing atine wis anteng meneng nih gak gampang protes. Pendinan ini kok nggih Gusti, dilokno wong alhamdulillah nggih Gusti. Disepekno alhamdulillah nggih Gusti. Ndak tahu protes. Jadi wong sik durung iso wukuf niati niku berarti sik biasa ngomelan sing biasa unjuk rasa. Karena hatinya banyak menghayal. Niki pembelajaran Pak ya, pembelajaran.
Jadi wukuf di Arafah ini adalah merupakan satu pertanda daripada Allah, kunci daripada hajinya itu diterima atau tidak, ibadahnya hajinya itu mabrur ataupun mardud, diterima atau ditolak. Nah ini kuncinya dari situ. Lek wong haji mari wukuf di Arafah semeleh atine, masya Allah, ndak protes ngalor ngidul, padahal dengone Arafah kadang-kadang gara-gara kendaraan, gara-gara jeding, gara-gara ngantri mangan, waduh sampai demo ini ya apa ini wallahu a'lam. Umpama jamaah haji Indonesia nih 50% tiap tahun haji Indonesia dikatakan mabrur, oh Indonesia makmur nih, padahal Indonesia ini jamaah haji yang terbesar di dunia, bukan di Asia, di dunia yang terbesar. Dan itu janji ini Kanjeng Nabi ini mengatakan al-hajju mabrurun laisa lahul jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Nah tentunya mabrur, haji yang mabrur itu tidak bisa didefinisikan, namun tanda-tandanya itu bisa dilihat. Tanda-tanda dari Allah bahwa haji seorang hamba itu mabrur itu bisa dilihat dari penyaksian dan pengenalan dirinya. Lulus ndak sampean mengenal awake ini wis lulus sebentar. Nah baru menyaksikan kepada Allah. Itu tanda-tanda dari simpel. Sebagaimana hadis Nabi ini, man arafa nafsa faqad arafa rabbah wa man arafa rabbah faqad arafa sirrahu, atau faqad arafa man arafa nafsa faqad arafa rabbah wa man arafa rabbah jahula nafsa. Ya. Kita akan membodohi. Ya. Niku ciri-ciri yang dikatakan haji yang mabrur. Ya. Ya. Arafah ini istimewa, Arafah ini filosofinya luar biasa. Ya, tempatnya tidak bisa dirubah sampai yaumil kiamah. Ini di Mekah riko. Dan itu dibatasi. Ya. Nah, karena Arafah ini memberikan arti puncak perjalanan hidup manusia, ya, di mana filosofinya Arafah itu adalah padang mahsyar, alam mahsyar. Ya. Dunia fana ini akan lepas dari kehidupan manusia. Ya. Dunia ini lepas dari kehidupan manusia. Nah itu diartikan apa simbolnya? Nah wong di Arafah wukuf niku napa ngene? Nggawe klambi ihram. Ya. Jadi kehidupan dunia itu dilepaskan semua. Kedudukan, jabatan, pangkat, harta, motor, omah, ndak ono kabeh sing digawa klambi ihram saat wukuf di Arafah. Nah niki kan simbol lah, filosofinya seperti itu. Menungso lepas dari kehidupan manusia, dari dunia, ya berarti mati. Mati niku nggawa apa? Gak nggawa donya, nggawa lawon, kain kafan yang melekat dalam tubuhnya. Makanya wukuf di Arafah ini kain ihram ini jadi gawa. Kain ihram itu cuma dua pakaian, penutup bawah dan atas. Celana dalam, kaos kutang, tidak boleh memakai itu semua. Barang sepele, berarti kan betul-betul memfitrahkan diri. Kenapa kok seperti itu? Ya. Itulah hakikat daripada Arafah. Ya. Insyaallah. Kadang lewis orang itu tanpa disadari meneteskan air. Wukuf di Arafah menangis itu sangat wajar itu, karena mereka merenungi secara hakikatnya adalah menuju ke alam akhirat. Oh besok Arafah itu identik mahsyar,
di mana di padang mahsyar ini kita tidak ada yang menolong, tidak ada yang bisa mengayomi kecuali hanya Allah saja. Ya. Pada masa Quran surat Al-Qiyamah ini, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana saya akan berlari? Kalla la wajar, sekali-kali tidak ada tempat kau berlindung. Ila rabbika yauma idzin mustaqar, hanya kepada Tuhanmu saja pada hari itu tempat kembali. Makanya kembali nang Allah ya. Jadi lek wong Arafah ngerti hakikat itu tidak ada. Beliau menangis, betul-betul menangis dari hatinya. Lek nangis delok Ka'bah niku sik ya, perlu dipertanyakan sing ditangisi apa nih. Ka'bah ini kan sewu tahadis bin nikmah, identik hanya sebagai benda, walaupun itu kan bentuk simbol yang disebut Baitullah, rumah Allah, tetapi Allah secara hakikatnya tidak bertempat di situ ya. Sayyidina Umar itu berani menegaskan di depan khalayak ramai, mengatakan, seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium hajar aswad, aku tidak akan pernah sudi itu. Ya. Tapi sing akeh-akeh wong nangis itu kan pas ngerangkul Ka'bah ini. Ya Allah. Tapi di mana Arafahmu itu? Arafah. Kadang-kadang di Arafah kayak guyonan. Saya pernah dengar. Akhirnya terjadi mati temenan. Di Arafah niku botole akuan niku dikei rumput Jepang digantung guyonan karepe ini. Di Arafah dikei tulinan. Guyonan terus di rumput Jepang ini dilebono nang irunge karepe diinfus. Spontan padahal dia dalam kondisi sehat, tidak sakit. Ini contoh saya studi. Jadi niki miniaturnya akhirat. Jadi mau uang niki kati macam-macam di Arafah, niku langsung balasannya kontan. Tidak begitu lama dia langsung sakit keras di gona rumah sakit, dikabari meninggal dunia di sana. Ya, karena tulinan. Jadi botolnya aku sing bekas ini ono sisae digantung di rombok Jepang. Karena kayak infus-infusan. Wallahu a'lam niku. Ajine napa niku kalau berbicara meninggal tempatnya mulia betul di Arafah. Tapi krana dulinane wallahu a'lam sing di bener ya. Niki masalah dua ibadah yang nun sewu di dalam Zulhijjah ini ibadah yang besar ya. Ibadah puncaknya ibadah ya. Yaitu haji dan kurban. Nah, kalau kurban ini kita tahu dalam hari itu ada hari tarwiyah ya. Hari tarwiyah itu hari perenungan atau hari berpikir ya. Itu diambil satu peristiwa dialami ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari tarwiyah inilah Nabi Ibrahim itu mimpi oleh perintah teko Gusti Allah digenggen menyembelih anak kesayangannya dari Ibu Siti Hajar, sehingga Nabi Ibrahim itu merenung dan berpikir, itu yang disebut tarwiyah. Iki bener teko Allah apa teko setan. Sampai pada malam ke-9 ya, mau mancing bukuf di Arafah ini, Nabi Ibrahim mimpi malih. Dengan mimpi yang sama diperintah untuk menyembelih putranya yang disebut Nabi Ismail ya. Akhirnya Nabi Ibrahim itu memutuskan dan yakin betul bahwa ini mimpi adalah perintah daripada Allah. Karena itu hari ke-9 itu disebut hari Arafah. Artinya Arafah ini weruh sing perintah niku teko Allah. Jadi tidak ragu lagi bahwa dia sudah menyatakan seperti itu. Nah, setelah
yakin betul bahwa yang merintah itu adalah Allah, maka Nabi Ibrahim itu sepakat untuk melaksanakan penyembelihannya sampai menuju kepada bukit atau gunung. Gunung ini teko watu-watu. Gunung yang dituju namanya Jabal Kurbati atau Bukit Kurban. Ini cerita sejarah nih. Nah, dalam perjalanan itu iblis gudo. Nah, ini iblis itu jadi kira lepas landas, gudo selalu menggoda dan membujuk antara nih Nabiullah Ibrahim kali Nabiullah Ismail. Nah, sehingga Nabiullah Ibrahim kali Nabi Ismail itu supaya tidak terganggu, iblis niku dipendoi ambek watu. Nah, itu simbol daripada lontar jumroh Aqabah pertama, terus hari kedua, ketiga niku wonten lontar jumroh ula, wusta lan Aqabah. Niku lek melok nafar awal 3 hari. Hari 10, 11 lan 12. Lek nafar sani niku ditambahi 1 hari sampai hari ke-13. Lontar jumroh ula, wusta, Aqabah, terus meneh ula, wusta, Aqabah sampai 3 hari. Niku jenis nafar sani, beda ada nafar awal, nafar sani. Jaraknya berapa? Jabal Kurbati itu. Nah, jaraknya antara lontar jumroh ula, wusta, Aqabah itu, Aqabah nang wusta niku jaraknya 116 meter, tidak terlalu jauh, ketok. Wusta ula niku 156 meter. Nah, dari ini Bu. Nah, lebien, wah, betul-betul banyak terjadi napa ngarani korban karena wong bolongane cilik direbut wong sakmonten kathahe. Saniki modeli kaya kuncup ngene. Dadi bolongane gedhe masih jarak tebi ini saged. Niku ngentengno jamaah. Nah, itu istimewa nih. Tapi lek wong sing nafsu nih kadang-kadang dianggap betul-betul setan ndek kono, kadang-kadang gak toso, gak krikil, sadal dibendokno. Jadi seno Allahu Akbar doang nih. Niku sampai dikai guyonan ndek maktab. Nek sing model-model ngoten niku iku jenenge setan balang setan. Wong nafsu kan identik setan ya, nafsu itu identik setan. Ya, jadi itu butuh ilmu, butuh ilmu. Kerikil itu cukup di sini. Itu kan filosofinya. Artinya kalau orang sudah mengenal kepada Allah, hakikatnya mengenal dirinya setelah itu mengenal kepada Allah, otomatis setan-setan, iblis-iblis yang ada di dalam dirinya itu keluar sendiri. Istitokno dewe dilontar. Bukan bayangannya, bukan dek sumur iku iblis, yo iblis dek awakmu dewe. Iblis sing ndasi ireng nih gini, sing repot nih. Itu sebetulnya filosofinya lontar jumroh. Ya. Jadi itu namanya melontar jumroh. Ya, jadi betul oleh masih dek ngarepe moro watune diluguro kutuk ndak oleh dasar. Itu dibendokno. Ya. Nah, itu ada makna. Ya. Nah, itu sampai mengenal itu sebenarnya disepakati sampai pada malam ke-10 ya, malam ke-10 ini pas malam malam takbiran, malam riyoyo, Nabi Ibrahim mimpi malih yang ketiga kalinya. Nah, makanya diarani tarwiyah itu malam 8 dan 9, perenungan dan berpikir 1 hari, 2 hari, 3 harinya malam ke-10 mimpi yang ketiga kali, mimpi yang persis tidak ada perbedaan. Langsung tanggal 10 Zulhijjah pagi hari Nabi Ibrahim melaksanakan perintah menyembelih Nabi Ismail. Nah, itu diarani hari nahar. Hari nahar itu hari penyembelihan tanggal 10 ini. Jadi disunatno mari sholat Idul Adha itu menyembelih kurban. Nah, itu luar biasa, itu artinya sangat tinggi.
Makanya tanggal 10 itu umat Islam di samping melaksanakan sholat Idul Adha, lalu kemudian ada pelaksanaan penyembelihan korban atau disebut hari raya kurban. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali kau mendekati tempat sholatku. Artinya ini penting nih ibadah korban. Kenapa? Karena ada nilai sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya Nabi Ismail. Niki lek mboten cintae nang pangeran ya ditolak. Karena Nabi Ibrahim itu sudah teruji cinta mahabbatullahi baqaun. Cintanya Allah terhadap Allah itu dianggap cinta yang abadi, yang tidak bisa luntur ya. Sehingga Nabi Ibrahim berani mengorbankan anak satu-satunya yang dicintai. Ini filosofinya seperti itu. Diterangkan di Quran surat Nabi ini, As-Saffat nih, As-Saffat. Nabi Ibrahim ketika menyampaikan mimpi nang Nabi Ismail, tapi Nabi Ismail pun bertauhidnya juga luar biasa, mahabbah nang Gusti Allah, teruji. Ya. Nabi Ismail pun juga menjawab dengan tegas di Quran. Falamma balagha ma'aus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur ma'adha tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Subhanallah. Ngeri nih Pak. Luar biasa nih tantangan. Ketika anaknya itu sudah dianggap sanggup menerima secara logika, dianggap dewasa lah. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku disuruh menyembelihmu. Apa pikiran atau pendapatmu?" kata Nabi Ibrahim. Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Insyaallah ayah akan melihat aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah niki cukup nang Nabi Ibrahim tok boten Mbak. Niki pembelajaran kulo panjenengan. Kita ini diidentikan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tentu kalau kita makomnya seperti beliau disuruh menyembelih anak, kita tidak akan mampu, siapapun tidak kuat. Tapi Allah itu memberikan satu ujian itu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan makom kita, tidak lebih dari itu. Nah sehingga bisa diartikan para arifin, Ibrahim itu ya dirimu sendiri. Kau ini bisa menjadi Ibrahim. Sedangkan Ismailmu adalah mungkin hartamu, mungkin jabatanmu, mungkin gelarmu, mungkin egomu, mungkin rumahmu, mungkin mobilmu, dan lain-lain. Intinya Ismailmu itu adalah sesuatu yang paling kau sayangi. Sing paling disenengi apa kira-kira? Potongan gula sampean. Nah, saya nyambung nih beneran. Lah ini Ismail yang harus dipotong, dikorbankan. Nabi Ibrahim itu sebenarnya tidak diperintah untuk membunuh Ismail. Nabi Ibrahim itu hanya diminta untuk membunuh rasa kepemilikannya terhadap Ismail. Kon gak melok duwe karepe ngono. Tegese ngenten nek cara Jawa ini. Menungso niki mboten diharamno untuk kita tidak punya uang, ojo. Lek sampean gak duwe duit blas gak iso berjuang nih. Pondok ya gak iso mlaku. Bukan itu. Bukan kemudian kita diharamkan untuk bekerja, diharamkan untuk mengumpulkan harta kekayaan, tidak. Sugio silahkan.
silakan kau nikmati. Lajari abaku lebih, padahal abakula itu nyata-nyata orang yang humble, tapi beliau mengatakan tumpahan sing paling aneh tumpahan dunya. Nah, sing paling berat ini ditumpahi dunya. Ya kebanyakan kita itu kan dibalik. Saya gak duwe apa-apa ditumpahi dunya, ngeluh dhisik tapi. Tapi kita itu nikmati dunia. Apa nikmati dunia? Ya di samping fasilitas itu kau nikmati, juga kau untuk tasarrufkan ke perjuangan. Bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, ke perjuangan. Nah, jadi artinya Nabi Ibrahim tidak diperintah untuk menyembelih Ismail, diperintah hanya menyembelih rasa kepemilikan. Ini duduk tekmu Ismail, ini duduk tekmu Ibrahim. Misalnya saya main duit 1 miliar, duduk tekmu iki dul, ngono bahasane. Artinya duduk tekmu ya apa? Sebagian itu tasarufkan untuk agama. Paham mboten kira-kira? Iya. Makanya napa kula damel simbol yayasan ini supaya melekat dalam jiwa kita. Simbolnya itu daum, itu makna yang tinggi sebetulnya. Dari kata kembali kepada Allah, tapi kalau sederhanakan, daum itu dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, milik Allah. Itu sebetulnya begitu. Jadi kita nggak punya apa-apa. Makanya kalau boten khawatir lan boten wah, atau seandainya umpama azam kula mendirikan pondok, boten khawatir ya boleh gagal, ndak khawatir sama sekali. Umpama sampai target 10 miliar tercapai pun saya tidak ndak bangga, biasa. Oh nggak melok duwe. Kalau toh itu terwujud tidak begitu lama saya juga tinggal gitu. Tapi kan saya membawakan satu kesan, satu cerita bahwa inilah yang akan saya tanamkan di dunia. Lejar ini Habib Abdurrahman biyen kula dimutaken Mbak Yai Sarip Yai Fakih sing nandur, saya yang memetik buahnya. Saya ingin sekarang dibalik, saya ingin menandur, besok anak putu kula sampean kabeh niki sing bagian metik buah ngono lho. Kenikmatan bukan kita sekarang. Ya, usia 59 itu sudah beda, pemikirannya ada beda seperti itu. Itu maksudnya Pak. Jadi dari oleh untuk milik. Nah sekarang sederhana agar jamaah itu merasa tergugah, ya, termotivasi dengan hal ini, sehingga dom ini saya istilahkan dari oleh untuk milik jamaah. Ya. Gak melok teku dewe ndak teh jamaah. Jamaah sama jamaah tauhid. Bahkan ini pun saya katakan dulu sampai sekarang tidak pernah diwakaf. Kenapa? Kan ada nilainya. Seperti kayak wingi acara talqin tiap hari Ahad di atas jam 12 lebih selesainya. Kemudian nun sewu jamaah umum akhirnya gak melo jamaah. Lek umum niki kula wakaf no di luar konteks yang paling pokok untuk sholat jamaah haram kula. Tapi kan tidak, saya mewakafkan kepada jamaah. Kepentingan apa? Untuk kepentingan ilmu tauhidnya. Paham ya? Itu dukun pengen memiliki ini sudah saya wakafkan, wakaf untuk jamaah. Itu ke depan seperti itu. Pondok juga demikian, ya. Jadi ini kembali untuk meyakinkan bahwa harta, jabatan, gelar, apapun itu kita tidak punya memiliki apa-apa, ya. Oleh karena itu sampai-sampai ketika Nabi Ibrahim memasrahkan dirinya dan melaksanakan perintah Allah, ternyata Allah memberikan jaminan diganti sebagai seekor domba, ya. Nah ini menjadi motivasi kita. Ojo khawatir bahasa, ojo khawatir, ojo khawatir. Jadi kita harus meningkatkan semangat untuk berkorban apapun jiwa raga nih. Jadi ini para sahabat nih berkorban nih duduk dunia nih dok, jiwanya nyawa bahasanya. Nabi kaya Sayyidina Ali nih, Rasulullah itu terintimidasi, terancam untuk dibunuh. Tempat tidurnya sudah dikepung katanya dibunuh. Kanjeng Nabi disuruh diamankan sing ganteni sarene Sayyidina Ali. Ya, ya.
Kayak kula yo melayu dhisik lho. Melayu golek sing aman ya. Subhanallah. Ini banyak makna, Pak, banyak makna. Kalau kita makna korban ini ya, Masya Allah. Ya, menghindari sifat tamak, serakah, mementingkan diri sendiri ataupun kelompok itu tidak jauh sekali. Bahkan Nabi itu memberikan satu penegasan, bahkan di Quran ya. Di Quran Gusti Allah tahu, fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya. Jadi sampai di nomor digandeng korban itu digandeng dengan makna solat ya. Jadi jangan sampai kita gagal faham di dalam menangkap hikmah daripada ibadah haji maupun ibadah kurban ya. Ibadah haji itu untuk kita ambil satu pelajaran adalah wahdah al-ummah. Tujuan ibadah haji itu adalah persatuan umat. Kalau wong haji ini melihat negara apa kamu, tidak ada, semua itu sama di hadapan Allah. Ummatan wahidan, umat yang satu ya. Untuk hajinya itu seperti itu. Jadi orang wong haji nafsi itu untuk haji. Yang kedua adalah korban itu. Jadi korban itu makna yang paling dalam. Kita harus peduli kepada lingkungan ya, mengorbankan kepentingan pribadi dan lain sebagainya ya. Ditoto Pak, itu agar supaya kita tidak gagal faham menangkap pelajaran makna hikmah haji dan hikmah daripada kurban ya. Muga-muga kula panjenengan diparingi taufik hidayah oleh Allah, lan mugi-mugi kita sampai dalam puncaknya haji, walaupun sing durung haji monggo syariat tak dongakno muga-muga dipanggil menjadi haji-haji yang betul-betul dikatakan haji yang mabrur ya. Lan sing nomor kali menawi jenengan ditakdiraken wonten kelebihan rezeki, ayo belajar korban. Korban mau sing jarine apa kula, tapi lek fikih niki gak ono sing ngukumi. Lek umpama gak iso korban sapi, korban wedhus, korban domba, kurban OPT, beli OPT, pokoknya menyembelih, memotong, mengalirkan darah itu. Tapi tutup beli darah sampai dewi ya. Beli PT, tak apa wis niat wis masya wong gak dicap kurban wis sampai niat ngono insyaallah Allah lebih tahu. Ya, kula mboten duwe tuku wedhus niku, wedhus sakniki larang 3 juta ini cilik misalnya. Itu wedhus PT beli dhewe mari tumno. Insyaallah wis niki walaupun sampean aja takon ngene iki fikih ini ono di hati ra ono. Niki abah kula saya studi dawuhnya abah kula nih masyaallah. Begitu ringannya, artinya cara membelajari kita itu sangat sederhana sekali. Kalau kita sudah terbiasa kita akan enak nyaman ya. Muga-muga diparingi taufik hidayah saking Allah. Niki mawon untuk sementara hikmahnya karena kita sebentar lagi menghadapi hari raya Idul Adha. Masalah ikhtilaf khilafiyah waktu kita nggak usah mempermasalahkan. Sing melok Sabtu monggo, sing melok Ahad monggo, tapi saling menghargai. Niki mawon. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna
إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ادفع أمة سيدنا محمد اللهم اجعل من أمة سيدنا محمد الذين يقرؤون القرآن ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون صوم رمضان ويحجون البيت الحرام ويجاهدون في سبيلك بأموالنا وأنفسنا ويحملون الدعوة الإسلامية لاستناف الحياة الإسلامية التي تطبق الشريعة العظمى ونحمي دينك والأمة برحمتك يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين اللهم نور قلوبنا وبنور هدايتك كما نورت الأرض وبنور معرفتك وحقيقتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد